warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari Halo ini? Bu. Baik Gimana Bu. kalian Bu. Minta tolong tadi yang masuk pertama kali Mbak Blita. Nah, minta tolong untuk dipimpin doa, Mbak. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa untuk pelajaran pada pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini pada pertemuan pertama ini tema kita tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Sekarang coba, Indonesia itu terkenal dengan negara agraris. Siapa yang tahu apa itu negara agraris? Penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani. Pintar sekali Mbak Blita, tepat sekali Mbak Blita. Kira-kira apa ini yang Bu Guru pegang? Apa yang Bu Guru pegang? Jagung Bu, jagung. Jagung. Kalau kita buka, kelihatan bijinya ya. Nah, menurut kalian yang ditanam apanya dulu supaya jadi pohon? Bijinya Wah, ini Bijinya Bu. bijinya. Bagus sekali. Pinter ya, ternyata nanti yang ditanam itu bijinya akan tumbuh jadi benih dan pohon jagung berbuah menjadi jagung. Sekali. Nah, hari ini nanti kita lihat bagaimana jagung berkembang biak. Yuk kita lihat teksnya ya sebentar. Di sini nanti ini ada teks tentang perkembangbiakan jagung. Coba Mbak Eka dibaca tentang perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Jagung sering ditanam oleh petani di ladang atau persawahan. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Jika biji ditanam, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Ya. Mbak Aini dilanjutkan, yang paragraf ketiga Mbak Aini. Ya Bu Guru, yang ketiga ya Bu. Iya. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Helai rambut inilah tersimpan tepung sari. Ketika angin bertiup, tepung sari akan terbang terbawa angin. Kemudian jatuh di atas kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon bunga lain. Pada saat itulah terjadi proses pembuahan. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang untuk menjadi buah jagung siap dipanen setelah 3-4 bulan dengan ciri-ciri bagian tongkolnya sudah mengering. Rambut jagungnya berwarna kecoklatan dan biji jagung terlihat kekuningan. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, itulah perkembangbiakan jagung. Ternyata jagung tadi berkembang biak secara generatif. Nah, sekarang pembelajaran kita yang pertama yaitu mencari ide pokok. Untuk mencari ide pokok, kita harus tahu yang namanya kalimat utama. Ya, dari paragraf yang pertama, coba Mbak Yuni. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya mana dulu? Yang mana? Yang kalimat keberapa? Kalimat yang awal Bu, jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Iya, ini ya, kita tandai dulu kalimat utamanya. Nah, Mbak Anissa, paragraf kedua yang mana ya Mbak? Kalimat utamanya? Tanaman
tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Ya, ini kita tandai dulu kalimat utamanya. Yang ketiga, Mbak Lita. Yang ketiga di akhir, Bu. Nggak pinter, yang ini ya berarti ya. Ya. Pada saat itulah terjadi proses pembuahan. Ya, saya tandai. Siapa yang tahu? Di awal atau di akhir? Itu Di awal, Bu. di awal. Ya, pintar sekali di awal. Kita tandai di sini di awal. Nah, sudah ketemu ya kalimat utamanya. Nanti tugas kalian mencari ide pokok yang ada di kalimat utama tersebut. Nah, nanti kerjakan di lembar kerja ini. Nah, ini ya, coba bacakan hasilnya, ide pokoknya, Mbak. Ya Bu, yang paragraf 1, Ya. jagung tanaman palawija yang tumbuh di Indonesia. Paragraf 2, tanaman jagung berkembang biak secara generatif. Paragraf 3, proses pembuahan pada tanaman jagung. Paragraf 4, pertumbuhan bunga jagung menjadi buah jagung. Ya, bagus sekali. Mbak Eka sudah? Tanaman palawija yang tumbuh di Indonesia. 2. Ya. Paragraf 2, jagung berkembang biak secara generatif. Paragraf 3, proses pembuahan pada tanaman jagung. Paragraf keempat, pertumbuhan bunga jagung menjadi buah jagung. Ya, betul sekali. Setelah kalian menemukan ide pokok, nanti kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf di sini dengan kalimatnya sendiri. Ya. Nah, nanti bagaimana cara kerjanya nanti? Kalian baca hasilnya melalui voicemail. Oke, Sudah? Sudah. Ya, kita perhatikan. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Pembuahan menuju biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala butik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Sekarang kita lihat alat perkembangbiakan secara generatif berupa bunga sempurna. Ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak bunga, bakal biji, bunga, dan tangkai bunga. Ini merupakan bagian bunga sempurna. Nah, kalian sudah lihat ini bunga sempurna ya, kalian sudah lihat tadi. Nah, sekarang kita praktekkan. Coba dari Mbak Anissa dapat bunga apa? Mbak Anissa dapat bunga apa, Nak? Bunga sepatu. Ya, kayak punya Bu Guru nih. Bu Guru juga punya bunga sepatu. Ya, tunjukkan Mbak Anissa mana yang mahkota. Mana yang mahkota? Bisa jual gini. Ini mahkota. Presentasikan yuk. Perlihatkan ke teman-teman. Wah, bagus sekali diberi warna. Nggak kelihatan itu ya. Mana yang mahkota, Mbak? Ditunjukkan ke teman-temannya. Yang ini, Bu, yang merah ini, Bu. Yang warnanya merah. Merah. Ya, yang warnanya menarik ya. Itu untuk menarik serangga untuk bunga. Mana putihnya? Putihnya ini, yang di tengah ini, Bu. Yang di tengah ini. Oke. Terus benang sarinya?
Yang panjang-panjang ini, yang warnanya kuning, yang panjang. Oke. Kan semuanya kalau sudah? Tunjukkan semuanya. Wah, sudah selesai semua. Bagus, kita lanjutkan. Punya Mbak A ini tadi bunga apa, Mbak? Yang kamu tunjukkan ini tadi bunga apa? Bunga sepatu. Sama, Bu. Iya, bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, tapi juga tumbuh di negara-negara ASEAN, negara tetangga kita. Nah, kenapa bisa tumbuh selain di Indonesia, bisa tumbuh di negara Malaysia? Itu karena persamaan letak geografis. Iklimnya sama, mungkin iklim sama-sama iklim tropis. Bunga sepatu itu bisa tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Indonesia namanya bunga sepatu. Kalau di negara Malaysia, bunga ini merupakan bunga nasional Malaysia, namanya bunga raya. Nah, yuk kita lihat bunga-bunga yang lain ya, selain bunga sepatu. Sudah, Bu. Sudah. Ini bunga apa kira-kira? Bunga Anggrek. ya? Ya. Anggrek. Coba Mbak Amel baca paragraf ini. Ya, Bu. Bunga anggrek sama-sama tumbuh di Indonesia dan Singapura. Indonesia merupakan tempat tumbuhnya ribuan jenis anggrek. Salah satu jenis anggrek yang terkenal adalah anggrek bulan. Sedangkan di Singapura, bunga anggrek merupakan bunga nasional. Bunga nasional Singapura adalah anggrek hibrida yang dikenal sebagai pandemis. Bacanya apa ya, Bu? Joaquim. Iya, Joaquim. Nama ini berasal dari warga Singapura keturunan Armenia yang bernama Agnes Joaquim. Di Indonesia, anggrek hanya digunakan sebagai bunga hias. Sedangkan di Singapura dapat dijadikan aromaterapi. Pintar sekali. Jadi kalian tahu nggak, bunga anggrek ini ternyata bisa tumbuh di Indonesia dan di Singapura. Tapi sebutannya juga berbeda ya. Kemudian fungsinya juga berbeda. Di Indonesia itu buat tanaman hias, kalau di Singapura buat aromaterapi. Yuk kita lanjut. Kalian tuliskan perbedaan dan persamaan di diagram Venn. Perhatikan caranya ya. Tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya terlebih dalam lagi. Misalnya di sini Indonesia, kemudian yang satunya Laos, tadi tentang bunga Kamboja, kemudian tulis masing-masing perbedaan karakteristik bunga dalam kehidupan sosial di lingkaran yang sesuai dengan negaranya. Yang perbedaan nanti di luar sini, di sini. Nah, yang persamaan di dalam sini. Lingkaran yang saling berpotongan ini itu yang persamaan. Saya sudah, Bu. Oke, jadi nanti di foto dikirim ke WA grup kita ya. Nah, ini kita sudah mempelajari apa saja, satu apa? Sudah? Cara perkembangbiakan jagung. Sepatu, biar bunga. Ya. Paragraf Bunga, Bu. Bagian bunga. bagian bunga yang terakhir membanding Bunga Indonesia. ya. Ya, bunga-bunga tumbuh di ASEAN ya, berdasarkan letak geografi. Evaluasi kalian klik Google Form yang buku grup ya. Coba Mbak Pelita Ya, teman-teman. pimpin Ya, doa. Bu. Ya, teman-teman, mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih.